Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain Nara Reading. Temanya itu kebaikan kamu di mata orang lain ya. Kemarin tuh ada yang komen, "Kak, bikin dong video selain yang cinta-cintaan gitu ya kan." Udah sering, aku tuh udah sering bikin video selain cinta-cintaan. Cuma sekitar ya beberapa minggu kemarin itu aku pikir oh ya udah agak jarang nih bikin video yang love ya, cinta-cintaan. Jadi aku back to basic ya kan, emang basic aku kan kebanyakan kan cinta-cintaan ya kan di YouTube ini. Jadi aku balik lagi ke tema yang cinta-cintaan. Oke, sekarang aku agak ini sedikit lah ya, kita ke video tentang personality ya. Gimana kebaikan kamu di mata orang lain? Nanti kita cek. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Apalagi ya, udah deh kayaknya itu aja. Kebaikanmu di mata orang lain. Di mata orang lain atau di mata seseorang, pokoknya kayak gitu ya. Lihat aja nanti aku bikin thumbnailnya tuh apa, judulnya, temanya. Kamu mungkin orangnya kalau ngomong tuh kayak di ini ya, disaring gitu, difilter. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, nggak baik atau menyakiti orang lain, kalian tuh lebih banyak memilih buat diam. Pokoknya ada tuh bahasa Inggrisnya, pokoknya bahasa Indonesianya tuh artinya kalau kamu nggak punya kata-kata yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam aja. Nah, kamu tuh orang dengan tipe seperti itu. Kalau nggak ada sesuatu yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam aja ya. Istilahnya kalau nggak diminta pendapat, kalau nggak diminta bicara, kamu nggak mau ngomong gitu, diam aja ya. bagus ya. Terus kebaikan kamu orangnya welcome ya. Dalam komunikasi tuh welcome. Malah bisa dibilang kayak kalian lebih banyak, justru kalian yang lebih banyak ngobrol, kalian yang lebih banyak apa sih, kayak apa ya istilahnya, kalau lagi ngobrol gimana sih, aku bingung nih. Apa karena udah malam ya, otak aku jadi agak lemot. Enggak sih, harusnya nggak gitu. Jadi nih kalau dalam komunikasi kan kita misalnya ada dua orang nih tektokan gitu ya, dianya misalnya diam aja, nah kita yang lebih open gitu kali ya, open kali ya sebutannya. Pokoknya kalau lagi dalam bicara, kamu tuh yang lebih open, lebih atraktif, lebih komunikatif gitu. Kan ada orang tuh yang kayak ditanya baru ngomong, ditanya baru jawab iya, tapi nggak nanya balik gitu kan. Kalau kamu nggak, kamu open, welcome gitu. Kalau ada teman lawan bicara gitu, kamu langsung, kamu rumahnya di mana? Oh, di daerah ini. Teman aku tuh ada loh di daerah ini. Di sana tuh ada tempat ngopi yang enak kan. Nah, kamu tuh orangnya kayak gitu, ceriwis kali ya. Nah, pokoknya kalau dalam ngobrol kamu tuh ceriwis, open, welcome ya. Bukan yang nunggu-nunggu ditanya doang, bukan yang cuma jawab-jawab sekedarnya, tapi ada feedbacknya lah gitu dalam komunikasi ya. Menurut orang, kamu itu mungkin beberapa dari kalian ini kelihatan mungkin ya udah mapan. Mapannya itu ya istilahnya rezekinya bagus lah ya. Jadi rezekinya berlebih. Terus kayak sering berbagi. Kelihatan tuh rezekinya tuh kayak banyak ya. Rezekinya banyak. Bukan istilahnya rezekinya tuh oke lah, bagus lah. Bukan yang susah-susah banget gitu ya. Bukan yang miskin-miskin banget. Punya rezeki berlebih, terus kamu mau berbagi, orang tuh lihatnya gitu, kamu rezekinya tuh berlebih gitu, kayak penuh keberkahan. Nah, maksudnya gitu ya, penuh keberkahan. Kebaikan kamu adalah kamu menjadi ini, pendengar yang baik buat seseorang, good listener. Kamu mau dengerin gitu ya. Terus kebaikan kamu adalah banyak dari kalian ini tidak menyusahkan ya hidupnya ya.
Entah kalian mandiri atau emang nggak suka aja gitu nyusahin orang lain. Jadi nggak mau lah itu bikin susah orang lain ya. Jadi apa-apa tuh kayak sendiri aja. Mau ngapain juga sendiri, susah, seneng sendiri ya. Kebanyakan kalian juga melakukan sesuatu dari bawah, dari nol gitu ya. Bener-bener step by stepnya tuh sendiri, nggak nyusahin orang lain. Kebaikan kamu, ketika kamu mungkin ada masalah ya, kamu tuh nggak mau berbagi kesulitan atau kesusahan. Iya, kayak misalnya ada masalah, kamu tutupin, kamu keep aja gitu sendiri. Nggak tahu kenapa kamu keep sendiri. Atau kamu main rahasia-rahasiaan, atau kamu yang udahlah nggak usah diceritain ke siapa-siapa lah gitu ya. Nggak mau menyusahkan, nggak mau menyulitkan, atau kamu berpikir ya buat apa cerita ke orang lain, juga orang lain belum tentu bisa bantuin. Kayak gitu, atau gimana? Kebaikan kamu ketika kamu punya feeling gak enak ya, kamu langsung bilang ke orang lain. Mungkin itu bermanfaat buat orang lain ya. Jadi kayak insting kamu, feeling kamu mengatakan, ih jangan kayak gitu, terus kamu bilang ke orang itu. Akhirnya orang itu terselamatkan. Akhirnya orang itu dengerin kata-kata kamu. Ya ada manfaatnya dengerin kata-kata kamu gitu. Dan banyak orang yang bertanya juga mungkin ke kamu ya. Kebaikanmu di mata orang lain. Kalian tuh sebenarnya ada sifat pemarahnya. Apa ya kebaikan dari orang yang pemarah? Galak ya, ada yang pemarah, ada yang galak. Mungkin ya sifat kamu yang pemarah, yang galak. Nah, sifat-sifat yang kayak gitu mungkin bermanfaat buat orang lain ketika mereka tuh butuh bantuan, atau ketika misalnya ya kamu pergi sama teman kamu gitu, pergi ke suatu cafe gitu, terus teman kamu nih makanannya belum datang gitu ya, terus kamu kan galak nih ya. Kamu vibe-nya galak, terus kamu langsung ngomong gitu ke waiternya ya, ini minuman teman saya mana ya, kok belum datang gitu. Dengan jiwa kamu yang galak, temen kamu jadi kayak kebantu gitu. Jadi kan waiternya takut nih karena kan minumannya belum datang gitu nggak sih? Aku bingung gitu contohin seseorang yang galak tuh manfaatnya apa. Tapi dari sini, dari jiwa kamu yang ada sisi suka marah, emosian, nah ini nih ada kebaikannya. Serius, ini ada kebaikannya di mata orang lain gitu. Iya, tapi aku bingung mencontohkannya tuh apa kebaikannya dari seseorang yang pemarah ya. Mungkin yang tadi aku bilang ya. Pokoknya ada sisi kamu yang pemarah atau galak, nah itu tuh bermanfaat buat orang lain ya. Kamu orangnya tuh menyenangkan ya. Kayak nggak suka ngeluh atau nggak suka berbagi kesedihan sih. Lebih tepatnya sih, ya asik aja gitu, asik, seru, menyenangkan. Jadi ketika orang deket sama kamu tuh kayak energinya tuh kayak nular gitu ya. Kamu yang happy, mereka jadi ikutan happy. Pernah nggak sih kita ketemu orang, dia tuh kayak lagi happy, ketawa terus cerita gitu ya, panjang kali lebar cerita ke temannya. Akhirnya kita yang dengerin tuh jadi ikutan ketawa, seru gitu kan. Jadi kayak apa sih, sharing happiness gitu, jadi kayak berbagi kebahagiaan. Tapi ada juga kan orang yang berbagi kesedihan, ngeluh, gue tuh bete banget deh, atau kayak tiba-tiba marah-marah gitu cerita yang bikin dia kesel. Itu pasti kita kan energinya jadi kayak apa ya, kayak jadi males ya gak sih. Jadi kayak aturan mau happy misalnya ketemu ya, mau happy seru-seruan, tapi ketika ada orang yang tiba-tiba kayak ngeluh cerita sedih, jadi kita gimana ya, tadinya mau happy kok jadinya apa sih, jadinya malah ini sedih-sedihan, jadi kayak negatif, malah jadi ajang saling mengeluh gitu kan, kayak nggak seru banget ya nggak sih. Aku kalau lagi nggak mood ya gitu, kalau ada orang misalnya chat atau mengeluh gitu ya, misalnya energi aku nih lagi enak nih, lagi positif, tiba-tiba ada yang chat ngeluh gitu, bukan klien, ini selain klien ya, misalnya siapa gitu chat mengeluh, cerita kekesalannya, aku jadi kayak aduh gitu, jadi kayak takut
keserap energinya gitu loh. Karena aku ini kan empat ya, empat itu cepat banget nyerap energi orang, walaupun orangnya itu di mana gitu, walaupun cuma chat-chatan doang. Makanya aku suka takut gitu loh. Kayak aku udah capek-capek meditasi, pas tiba-tiba ada orang ngeluh gitu energinya negatif, aku kayak takut keserap, akhirnya ntar aku malah jadi ikut-ikutan murung, sedih ya kan, jadi ikutan negatif juga. Itu aku hindarin banget sih ya. Nah, makanya di sini kamu tuh energinya malah bagus, vibrasinya yang menyenangkan, positif. Jadi orang tuh kayak ketularan energi positifnya kamu ya. Mungkin banyak dari kalian juga apa yang keluar dari mulut kalian itu baik, positif, entah bermanfaat buat mereka. Tapi yang aku lihat nih kayak bagus aja gitu. Itu sesuatu yang baik menurut orang lain ya. Ada jiwa kamu tuh yang mau memeluk ya. Memeluk tuh maksudnya mau apa ya, kayak menjaga gitu. Jiwa kamu yang menjaga seseorang, mau menjaga, ya mau memeluk, mau berteman. Mau berteman tuh ngerti nggak? Aku bingung jelasinnya. Misalnya kamu punya teman gitu, tapi kamu mau nih berteman sama dia. Nah itu kan ya menurut orang lain baik, karena kamu masih mau main sama dia, masih mau berteman sama dia. Siapa tahu yang kamu temenin dia introvert, nggak punya temen gitu di mana-mana, cuma kamu doang. Pasti kan dia menganggap kamu tuh seseorang yang baik gitu ya buat dia. Kamu bikin orang jadi berpikir ya, misalnya orang lain cerita ke kamu nih, misalnya ya kayak, cocok nggak sih aku pakai baju ini, terus kamu kasih tahu ke dia gitu, kamu nggak cocok deh kayak pakai baju ini, lebih cocoknya nih pakai ini. Nah jadi ketika orang lain datang ke kamu atau ngomong ke kamu, orang lain ngerasa kebaikan kamu tuh, jadi mereka jadi berpikir, jadi bercermin, jadi introspeksi. Mereka jadi tahu tuh, jadi paham, oh ternyata kayak gini ya gitu, pas mereka ngomong ke kamu gitu. Pokoknya kebaikan kamu itu, seseorang jadi berpikir, jadi introspeksi juga. Menurut mereka kamu itu, sisi kamu yang kayak gitu tuh jadi kayak penolong gitu ya. Jadi kayak penolong yang bantuin seseorang. Kebaikan kamu di mata seseorang. Kebaikan kamu kayaknya kamu sering mikirin orang lain deh. Jadi kayak iya, jadi kamu yang mikirin orang lain, manfaatnya tuh adalah, kamu jangan pergi ke sana, soalnya tuh di sana macet banget. Nah, kebaikan kamu kayak gitu, jadi kayak kamu lebih mikirin orang lain juga, kamu mikirin orang lain juga. Kayak kamu ngasih tahu orang lain, di sana tuh macet gitu. Itu kan ya buat mereka, bukan buat kamu. Nah, sisi-sisi kamu yang kayak gitu itu tuh menurut orang lain bener-bener apa ya, kayak apa sih, kayak bikin hati mereka tuh jadi terenyuh gitu, kayak thoughtful banget buat mereka ya. Ada juga sisi kamu yang mungkin ya kasih masukan ke seseorang, itu menurut orang lain adalah kamu kasih pencerahan juga buat mereka. Banyak dari kalian tuh yang orangnya tuh tenang. Kebaikan kamu ya karena jiwa kamu tenang, mereka senang aja deket sama kamu gitu. Tenang tuh dalam artian gak bawel, gak cerewet gitu ya. Di saat mereka lagi kayak gimana gitu, kamu gak ngejudge gitu loh. Dan ketika misalnya teman kamu punya masalah nih sama orang lain, kamu gak ikutan ngejudge teman kamu, gak ikutan nyala-nyalain teman kamu, tapi ya kamu tenang aja, karena kamu mungkin ya sudah sedewasa itu, kamu tenang, kamu gak ngejudge dia. Akhirnya ya orang seneng lah main sama kamu gitu, karena kamu orangnya mungkin gak judgmental juga ya, gak easy to judge. Ya banyak juga dari kalian tuh orangnya positif, yes. Jadi apa ya, orang dekat kamu tuh jadi ketularan positifnya. Ibaratnya kalau misalnya kamu lilin gitu, orang lain tuh kayak benda-benda ya di samping lilin. Benda-benda yang dekat lilin ini kan, kalau lilinnya nyala kan ikutan terang gitu.
Jadi siapapun yang deket kamu ikutan positif. Sebaliknya kalau misalnya kamu adalah sebuah kegelapan, orang dekat kamu juga ikutan gelap. Iya nggak? Nah jadi gitu, kalau kamu orangnya positif, orang jadi ya terkena ini apa, pancaran cahaya kamu juga yang positif ya. Pokoknya adalah kebaikan-kebaikan kamu yang positif itu pasti banyak lah. Aku nggak perlu jelasin satu persatu ya positifnya gimana. Misalnya kamu yang rajin ibadah atau apa gitu, suka nge-share quotes apa gitu ya yang religius, itu kan orang pasti baca, jadi kayak kebawa juga gitu, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gitu. Pokoknya bermanfaat lah buat orang lain ya. Tuh ada lagi yang bilang kalau kamu juga itu sebagai cahaya ya, istilahnya kamu sebagai penerang lah, penerang orang lain. Siapapun yang orang terdekat kamu tuh jadi kena percikan cahaya dari kamu. Drama banget ya, percikan cahaya. Tapi itu aku bingung ibaratnya tuh kayak gimana. Pokoknya kayak gitu. Kayak kamu terang, positif, bercahaya. Setiap orang yang dekat kamu tuh jadi kena cahayanya kamu, positifnya kamu ya. Karena kamu baik, banyak orang yang mau ketemu sama kamu. Bahkan kalau kamu jauh di mana gitu ya, LDRan sama orang lain, ya orang mau aja gitu ketemu sama kamu. Karena kamu baik ya. Banyak yang jadikan kamu tuh inspirasi. Ya, kamu seseorang yang menginspirasi mungkin. Ya, entah kamu sadar atau enggak, banyak orang yang jadikan kamu tuh apa ya, seseorang yang mereka kagumi gitu. Mungkin ada hal positif apa, jadi mereka suka inspirasinya tuh ke kamu. Misalnya kamu bagus dalam bidang fashion lah ya, contohnya yang gampang aja fashion. Misalnya ada seseorang tuh kayak mau pergi atau kemana, mereka tuh lihatnya kamu, cari inspirasi fashionnya tuh dari kamu. Outfit misalnya yang kamu pakai tuh lucu gitu kan. Kalau cewek gitu kan, outfit lucu ya. Misalnya yang kamu pakai tuh outfit yang affordable, yang murah, yang cantik gitu. Pokoknya apapun yang kamu pakai, kamu kenakan, kamu gunakan, apa yang ada di kamu tuh ada orang-orang yang cari inspirasinya tuh di kamu. Kamu baiknya juga pas ketika lagi pergi sama seseorang ya. Misalnya pergi kemana, mungkin kamu suka traktir, suka bayarin gitu ya. Itu ada yang bilang kayak gitu juga. Pokoknya ketika seseorang pergi sama kamu tuh kayak apa ya, nyaman dan aman. Nyaman karena kamu orangnya seru ya, diajak mainnya, aman karena mungkin ditraktir sama kamu ya. Jadi kayak ya itu sesuatu yang menyenangkan kan kalau ditraktir ya gak sih. Tapi ngobrol sama kamu juga seru katanya. Ketika orang ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu, ada hal-hal yang tadinya seseorang nggak tahu, tapi pas ngobrol sama kamu jadi tahu gitu, jadi kebawa semangatnya. Mungkin yang kamu share juga positif, jadi pas ngobrol tuh kayak ada meaningnya lah gitu. Orang tuh pas ngobrol sama kamu langsung dapat insight ya, hal-hal baru dari cerita-cerita kamu, dari apa yang kamu ceritakan ke seseorang ya. Pokoknya ketika orang ketemu sama kamu tuh ada manfaatnya buat mereka. Nah itu suatu kebaikan buat mereka ya. Kebaikan kamu di mata seseorang. Kamu tuh suka nyari-nyariin orang deh. Nyariin tuh maksudnya kayak kamu nyariin misalnya kayak gimana ya, kamu apa kabar gitu, kamu di mana, kamu baik-baik aja ya. Nah mungkin ya ada orang-orang yang gampang baper pas ketika lagi dicari sama kamu tuh, kok perhatian banget kamu sampai nyariin, padahal ya orang itu baik-baik aja sebenarnya. Tapi apalagi kalau orangnya lagi nggak baik-baik aja, pasti ngerasa banget kan hatinya, ada ya orang yang perhatian nyariin gue gitu kan, di saat orang lain gak ada yang peduli gitu kan. Terus kamu yang nanyain keadaan seseorang, pasti orang kayak baper. Itu kamu baiknya gitu katanya ya.
nanya kabar atau nanya keadaan seseorang. Ketika orang lain lagi nggak baik-baik aja, kamu tuh apa ya, kayak hadir gitu. Kehadiran kamu tuh bener-bener berarti buat seseorang. Misalnya kamu yang nyamperin dia, kamu yang nemuin dia, kamu yang cuma nanya doang, kamu yang telepon. Nah, kehadiran kamu tuh menurut seseorang tuh berarti ya. Kebaikan kamu di mata seseorang. Mungkin ya kamu suka ngajarin orang lain apa yang orang itu nggak tahu. Apa tuh contohnya? Ya banyak sih ya. Misalnya kamu ngajarin ya menurut kamu ya, misalnya kamu ahli nih dalam sesuatu ya. Kamu kasih tahu nih, ini tuh jangan kayak gini tahu. Itu lebih baik kayak gini. Nah, menurut orang lain itu tuh kamu baik karena udah ngajarin seseorang ya, udah ngajarin dia. Gak semua orang loh mau ngajarin. Serius deh, apalagi zaman sekarang. Siapa orang yang mau repot-repot ngajarin? Tuh kadang kita juga gak ada yang ngajarin kan. Makanya orang tuh suka kayak bales dendam gitu loh. Gue aja gak ada yang ngajarin, ngapain gue ngajarin orang lain? Pernah gak kalian bekerja gitu ya, bekerja di suatu tempat perusahaan atau kantor, kalian anak baru gitu, pernah gak ngerasa gak ada yang ngajarin kamu gitu? Karena orang-orang di situ ngerasa ya mereka aja tuh belajar sendiri, jadi ngapain lagi gue ngajarin orang baru gitu. Karena mereka ngajarin sendiri. Aku pernah soalnya kayak gitu. Aku lihat ada anak baru gitu, nggak ada tuh sama sekali yang mau ngajarin anak baru itu. Kalau aku tuh kayak ngeliatnya nggak tegaan, kasihan gitu ya. Orang bener-bener clueless, nggak tahu apa-apa terus nggak dikasih tahu. Kalau aku kan ya udah aku ajarin aja gitu ya kan. Ya apa salahnya, toh aku juga lebih senior, tahu juga gitu kan, karena udah lebih duluan masuk. Tapi yang lain tuh nggak ada yang peduli. Istilahnya kalau bos nggak nyuruh tuh nggak bakalan ada yang mau gerak gitu buat ngajarin. Nah kalau kamu, aku lihat di sini kamu tuh mau ngajarin orang lain, ya, good, baik. Mungkin banyak dari kalian yang sebagai guru, mungkin guru tuh nggak harus akademik di sekolah aja ya. Guru banyak lah ya, bisa jadi trainer gitu ya, bisa jadi guru bahasa yang nggak harus di sekolah lah, bisa jadi guru olahraga ya, guru fitness, nge-gym atau apa ya, pokoknya guru lah di sini. Guru kayak guru les bisa juga ya kan, guru apa aja lah ya, nggak harus guru yang di sekolah akademik. Kebaikan kamu di mata seseorang. Kamu tuh auranya kan positif ya. Auranya positif. Dilihat sama orang tuh kayaknya asik banget dunianya dari luar. Jadi banyak orang yang kayak pengen ikut gitu. Pengen masuk ke dunia kamu. Karena hidup kamu tuh kayaknya asik banget gitu. Jadi orang tuh kayak pengen ikutan gitu ke dunia kamu. Tapi aku nggak tahu sih sisi baiknya apa ya dari situ. Iya mungkin ya dari luar orang mungkin ngeliat kamu juga seseorang yang baik, sosok yang baik. Jadi kayak ya kenapa enggak buat kenal sama kamu, buat deket sama kamu. Karena dari luar tuh secara visual kamu seseorang yang baik menurut orang lain ya. Pernah nggak ngeliat orang tuh kayak enggak serem banget dia mah, takut gitu, negatif. Ya mungkin kamu tipe yang baiknya ini dilihat dari luar tuh kayaknya baik gitu ya. Banyak orang yang mengingat kebaikan kamu. Mungkin orang yang pernah kamu kenal, orang-orang yang udah lama gitu ya, pernah bekerja bareng sama kamu, pernah satu tempat kerja sama kamu atau apa. Mereka mengingat kebaikan kamu dan mereka bisa bilang kalau kamu adalah seseorang yang baik yang mereka kenal gitu ya. Kebaikan kamu juga, kamu gak gampang terpengaruh sama hal-hal buruk ya. Misalnya gini, ada yang ngomongin teman kamu gitu, keburukan teman kamu gak mau ikut-ikutan tuh, kayak ikutan ngegosip
ikut-ikutan julid, kamu tuh nggak mau. Misalnya ada di satu circle ya yang ngomongin si A gitu, kamu nggak mau tuh dengerin keburukan orang lain, nggak mau diajak gosip gitu ya. Aku kadang suka gitu tuh, kalau tiba-tiba ada orang yang kayak nyeritain siapa gitu, aku cuma senyum-senyum aja, karena emang ya nggak tahu orangnya siapa, nggak kenal deket gitu, dan yang nggak mau ikutan aja gitu. Aku sering banget tuh di rumah ya, kayak misalnya mama aku sama adik aku lagi ceritain siapa gitu ya, terus aku tanya, ceritain siapa sih? Udahlah percuma, diceritain juga nggak kenal gitu. Kadang bingung gitu, apa sih, ngedengerin beberapa orang misalnya cerita atau gosipin atau julitin siapa ya, kayak ini siapa sih yang dijulitin, kayaknya seru banget gitu, tapi kadang nggak kenal gitu. Tapi ya itu makin lama makin jadi kayak terbiasa, udahlah nggak mau ikut-ikutan ngegosip atau apa gitu ya, supaya ini ya apa, nggak nambah-nambahin dosa ya. Nah kamu juga gitu, kamu orangnya selalu nggak mau denger hal-hal ya yang gak enak tentang orang lain. Kebaikan kamu di mata seseorang. Ini aku sambil makan permen ya. Abis aku iseng banget. Jam 10 lewat udah agak ngantuk gitu kan. Biar nggak makin ngantuk jadi makan permen. Kebaikan kamu ketika kamu lagi sibuk, kamu nggak menolak ya kalau ada orang yang minta bantuan. Kayak kamu mau aja gitu repot-repot buat bantu orang lain, buat ya walaupun lagi repot, kamu open aja gitu, tangan kamu tuh terbuka gitu loh buat siapa aja yang meminta bantuan. Mau repot-repot disuruh apa aja, misalnya bos kamu nyuruh, kamu besok dinas ya ke kota ini, kamu mau aja tuh ya, oke-oke aja, karena jiwanya kamu tuh apa ya istilahnya, bukan orang-orang yang gampang menolak ya, jadi kayak tipe orang tuh yang welcome, menyambut apa aja diterima gitu ya dengan baik, bukan orang-orang yang dikit-dikit mengeluh, nggak mau malas capek atau apa. Kamu nggak kayak gitu orangnya. Kebaikan kamu juga apa ya, ya karena kamu baik, banyak orang yang berharap gitu. Misalnya kamu ada orang yang minta bantuan kamu gitu, nah orang itu berharap banget dibantuin sama kamu karena mereka tahu kamu baik dan pasti mau bantuin mereka ya. Jadi istilahnya banyak orang yang berharap kebaikan kamu ya. Kebaikan kamu, mereka juga lihat kamu itu baiknya nggak fake ya, pure, tulus, dari hati. Mereka bisa lihat kalau ya kamu tuh sayang gitu ya sama orang-orang terdekat kamu, baiknya tuh dari hati, baiknya kamu juga pure, bukan baik yang ada maunya, itu mah mantan kamu. bukan ya, kamu dari hati, baiknya juga kayak nggak minta balasan gitu, orang bisa lihat lah baiknya benar-benar pure dari hati ya. Even kamu ketemu orang baru juga kamu ini kelihatan tulusnya gitu, pokoknya dilihatnya nggak fake deh sama orang lain. Kebaikan kamu juga kata-kata kamu tuh bisa dipegang, bisa dipercaya. Iya, kata-kata kamu bisa dipegang, bisa dipercaya sama orang, bisa dipertanggungjawabkan gitu kata-kata kamu ya. Kebaikan kamu di mata orang lain. Sifat kamu tuh nggak egois, jadi kalau ada apa-apa kamu selalu mengutamakan untuk sama rata gitu ya. Ada apa-apa tuh kamu pertimbangin dulu, nggak mau yang udah deh ini aja deh, itu kan demi kebaikan gue gitu ya. Kamu tuh nggak kayak gitu, kamu selalu punya pilihan, dalam artian tuh kayak apa ya, kamu harus memilih nih, harus mempertimbangkan, nggak yang langsung ambil keputusan cepet-cepet gitu untuk kebaikan kamu sendiri, untuk kepentingan kamu sendiri. Kamu nggak kayak gitu sih.
kalau bantuin orang juga kayaknya kamu cepet deh. Nggak tahu nih maksudnya apa, pokoknya pas ngebantuin orang tuh kamu cepet, kayak sigap gitu loh. Misalnya kayak teman kamu nyuruh, kamu datang ke sini dong, aku tuh lagi stres atau apa, nah kamu langsung jalan tuh. Iya, kamu kayak sigap gitu, cepet dilihat sama orang ya. Karena kamu baik, orang tuh ngeliat banyak kebaikan juga datang ke dalam hidupnya kamu. Orang lihat misalnya kamu dapat ini, dapat itu gitu ya dari orang lain. Tapi orang jadi berpikir, ya wajar lah kamu dikasih ini, dikirimin ini, misalnya dikirimin makanan atau apa sama orang ya, atau dikasih hadiah. Orang lain ngeliatnya kayak ya wajar karena kamu orangnya baik gitu ya. Jadi banyak keberuntungan yang datang ke dalam hidup kamu itu karena kebaikan kamu juga ke orang lain ya. Jadi banyak orang yang memberikan balasan karena kebaikan kamu itu, walau kamu nggak berharap sebenarnya ya. Tapi kebaikan kamu di mata orang lain, karena kamu baik, kadang kamu juga mengalami kesulitan. Ya, misalnya kamu bantu orang lain nih, kayak contoh lah kamu pinjamin uang ya ke seseorang. Terus kamu butuh uangnya tiba-tiba, akhirnya ya orang lihat gitu, kayak akhirnya kamu kesusahan sendiri gitu ya. Akhirnya kamu stres sendiri atau galau sendiri ya, karena kebaikan kamu ke orang lain. Itu contohnya aja sih, aku bingung sih contohin apa, pasti banyak contohnya, cuma aku contohin yang gampang aja ya, yang relate sama kehidupan sehari-hari ya. Di saat kita minjemin uang pas kita butuh tapi orangnya nggak balikin gitu kan, orangnya belum bisa balikin, itu kan pasti kita ya kesusahan sendiri ya. Kebaikan kamu di mata orang lain, kamu tuh bisa bikin seseorang bergerak. Iya. Misalnya kayak kamu apa ya istilahnya? Ya anggap deh gini ya, misalnya kamu deket gitu ya sama bos kamu. Kamu menyampaikan aspirasi dari teman-teman kamu gitu kan. Teman-teman kamu bilang, bilangin dong ke bos kamu gitu, nanti kita liburan nih akhir tahun. Nah kamu sampaikan itu ke bos kamu, akhirnya bos kamu menyetujui, mengiyakan. Nah gitu contohnya. Jadi istilahnya ya kebaikan kamu adalah kamu bisa menggerakkan orang lain gitu. Orang lain bisa nurut, bisa dengerin kamu, bisa langsung jalan gitu ya, bisa langsung gerak ya karena kamu gitu ya. Pokoknya orang lain mau dengerin kamu lah gitu istilahnya. Dan di sini karena kebaikan kamu, banyak orang yang kangen gitu sama kamu. Karena mungkin ya karena kamu baik ya, jadi orang kangen buat ketemu atau buat main sama kamu. Tapi ada juga yang kangen sama kebaikan-kebaikan kamu. Misalnya kamu suka kasih makanan gitu ya ke seseorang. Makanannya itu yang dia suka gitu, favoritnya. Jadi orang tuh kangen, kamu udah lama deh nggak beliin makanan ini ke dia gitu. Nah, itu orang jadi kangen karena kamu baiknya gitu ya, jadi dia kangen. Aku contohin yang gampang-gampang aja ya, yang relate sama kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga karena kebaikan kamu malah jadi menjauh sama seseorang. Ya misalnya kamu baik nih minjemin orang lain uang, terus akhirnya ya kamu marah karena uangnya tuh nggak diganti sama dia. Ya akhirnya kamu menjauh sama orang lain hubungannya. Itu sayang ya kalau kayak gitu. Karena orang baik itu kan jarang ya. Ketika kalau ada orang baik tuh lebih baik. Ketika ada orang baik lebih baik. Ya ketika ada orang baik tuh jangan dimanfaatin gitu, karena susah banget nyari teman yang baik tuh, susah banget zaman sekarang ya. Nah di sini kebaikan kamu kamu kayaknya bantu menyembuhkan seseorang deh. Ya contoh misalnya ada orang yang baru lagi proses move on, kamu baru kenal nih sama orang.
dia nyaman sama kamu. Mau nggak mau kan ya itu bisa disebut ya kamu bantu menyembuhkan luka seseorang gitu ya. Dan di saat kamu lagi ada masalah, banyak dari kalian tuh yang maju duluan untuk memperbaiki masalah sama orang lain. Ya, kayak gitu. Jadi orang senang gitu loh main sama kamu. Ya karena kamu tuh orangnya apa ya, nggak gengsian gitu loh. Kalau ada masalah ya kamu berusaha memperbaiki, dan kamu orangnya bisa menyembuhkan luka seseorang juga. Ya kayak semacam healer lah ya. Karena kamu baik, banyak orang tuh yang kayak jinak ya sama kamu. Misalnya ada orang yang galak gitu ya, atau wah pokoknya galak banget deh gitu. Tapi orang-orang itu tuh jadi kayak nurut sama kamu. Karena kamu baik, jadi mereka kayak mau dengerin kamu. Ini mirip kayak yang tadi sih, tapi ini lebih spesifik. Yang nurutnya itu lebih ke orang-orang yang galak ya, orang-orang yang di mata orang lain nggak serem banget nih orang, tapi mereka bisa nurut gitu sama kamu. Ya mungkin kamu pernah melakukan sesuatu ya, kebaikan ke mereka, atau pernah ngapain gitu, tapi kamu bisa sedekat itu sama seseorang yang menurut orang lain tuh menakutkan. Kebaikan kamu adalah kekuatan kamu, itu kayak kelebihan buat kamu. Di mata orang lain tuh kelebihan gitu loh ya, kamu orangnya baik hati gitu, dan kebaikan kamu itu kan sebuah kelebihan. Nah itu tuh jadi kayak manfaat buat diri kamu sendiri. Misalnya di saat kamu lagi butuh bantuan, banyak orang yang bantuin kamu, nah itu kan jadi manfaat buat diri kamu ya kan. Kebaikan kamu banyak orang-orang yang berubah karena kebaikan kamu. Aku nggak perlu contohin kali ya. Pokoknya banyak orang yang berubah karena kebaikan kamu. Terus ya karena kamu baik, banyak orang yang mau dekat, terutama lawan jenis juga ya. Karena kamu baik, banyak orang yang berusaha menarik perhatian kamu. Karena kamu baik, orang ngeliat kamu tuh auranya positif gitu, energinya positif. Iya, jadi banyak orang yang mau deket. Karena kamu baik, orang tuh banyak yang luluh ya. Misalnya ada orang yang keras kepala banget, tapi pas deket sama kamu, dia jadi lebih apa ya, jadi gampang aja gitu deket sama kamu. Padahal dia tuh orangnya keras kepala banget, atau orangnya introvert banget gitu, atau orangnya menakutkan, tapi mereka jadi luluh gitu sama kamu. Padahal kamunya ya cuek aja, cuma karena kamu baik, ada kebaikan di dalam diri kamu, mereka jadi kayak tertarik sama kamu, pengen menarik perhatian kamu juga. Ya, jadi aura kamu tuh terpancar sendiri karena kebaikan-kebaikan kamu. Ya, istilahnya kamu orangnya positif, auranya positif, kamu kayak punya karisma tersendiri gitu loh. Jadi kamu nggak usah nyuruh orang deh, di saat kamu ngomong aja tuh orang langsung dengerin gitu. Kamu ngomong apa tuh, misalnya ya kamu ngomong apalah, yang penting atau nggak penting, orang tuh kayak terkesima gitu dengerin kamu. Padahal kamu cuma ngomong apaan, tapi mereka tuh kayak terhipnotis ya dengerin kamu pas kamu lagi ngomong. Ya di samping kamu baik, nah tapi kebaikan kamu juga apa ya, orang tuh ngeliat dari packaging luar kamu jadi kayak terkesima atau berkarisma ya. Berkarisma jadi ngeliat kamu terkesima gitu ya. Kayak kagum aja gitu ya. Udah deh, kayaknya itu aja ya guys ya. Kayak aku bikin satu video aja deh, kayak udah terlalu malam. Aku kalau kemalaman nanti sahurnya ngantuk gitu ya. Iya, kalau ngantuk sholat tahajudnya juga ngantuk ya. Oke, itu saja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini ada pesan semesta ya. Aku ada tarik 3 kartu. Pesan semesta adalah banyak dari kalian yang kayaknya lagi berjauh-jauhan nih sama seseorang ya. Mungkin ya. Mungkin pesannya gini, kalau kamu melihat sesuatu yang positif dari orang itu, ya udah, kamu boleh deket atau boleh lanjut, ya, atau ya udah boleh hampiri atau mendekat ke orang itu. Karena aku lihat di sini kayak ada yang lagi di persimpangan antara mau tetap bertahan atau menjauh atau udahan ya.
Tapi mungkin yang bisa aku bilang adalah kalau kamu ngeliat suatu kebaikan atau sesuatu yang positif dari orang itu, dari hubungan kamu sama dia, ya udah mungkin bisa tetap lanjut. Tapi kalau kamu ngeliat dia malah membawa pengaruh buruk atau dia memberikan kesedihan terus buat kamu, ya mungkin ini waktunya kamu melepaskan dia gitu loh. Pilih jalan kamu sendiri gitu. Istilahnya apa ya, kebahagiaan kita itu nggak tergantung sama seseorang gitu. Kamu bisa tetap bahagia tapi tetap di jalan kamu sendiri, kamu cari jalan sendiri gitu ya. Ini serem banget ya. Lihat nggak sih, kelihatan nggak ini? Serem banget matanya gitu, aku berasa kayak diliatin ya. Oke, pesan semesta selanjutnya adalah ketika kamu ngerasa udah berusaha sebaik mungkin, udah berusaha maksimal tapi nggak ada hasil, nggak ada perubahan, mungkin ini waktunya buat kamu menyerah gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin banget, nggak usah terlalu pusing ngabisin waktu buat berpikir terus. Di saat kamu udah berusaha nggak ada hasilnya, di saat kamu berusaha tapi orang lain nggak mau berubah misalnya, ya mungkin ini waktunya kamu untuk menyerah atau cari jalan lain atau cari hal baru atau cari apalah gitu. Intinya kalau mau nyerah ya udah gitu, mungkin memang ini waktunya buat menyerah ya. Nah di sini aku lihatnya mungkin banyak dari kalian yang kayak lagi galau, lagi nggak stabil ya emosionalnya gitu ya. Emotion unstable mungkin ya, disuruhnya kayak banyak-banyak untuk bermeditasi, untuk luangkan waktu, menenangkan diri atau sekedar merenung gitu ya. Nggak apa-apa, pokoknya luangin waktu di mana kamu bisa tenang di situ. Cara orang menenangkan diri kan macam-macam ya. Ada yang meditasi, yoga, olahraga, nge-gym juga itu kan termasuk ya. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa bikin kayak apa ya, dianggapnya itu sebagai terapi. Ada yang dengan masak itu sebagai terapi juga, bisa kan? Atau dengan shopping itu sebagai terapi juga. Jangan lah ya, kalau bisa terapinya jangan shopping ya. Nanti pulang-pulang habis shopping stres lagi ya. Pokoknya lakuin hal-hal yang membuat kamu tenang, itu sih katanya ya. Supaya kamu tahu kalau misalnya lagi mau ambil keputusan, jadi apa ya, berpikirnya tuh udah tenang gitu ya. Pokoknya lakuin hal-hal yang bikin kamu tenang deh, gitu aja katanya. Oke, itu aja gengs ya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.